wawasan kebangsaan ini cara pandang kita terhadap bangsa ini, bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk, bangsa yang luas, yang terdiri dari hampir mungkin sekian ribu pulau, kemudian beberapa suku bangsa, bahasa, agama. Bagaimana kita generasi penerus ke depan ini mempunyai jiwa yang loyal, yang setia, yang cinta terhadap tanah airnya. Cara pandang itulah yang perlu kita pupuk kepada generasi berikutnya, yang kelak generasi ini mungkin 10 tahun, berapa tahun kemudian akan menggantikan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sobat semesta sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini, pada saat PPKM sedang berlangsung ini, di podcast Smekta kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Bapak Kapten Kustono, Komandan Koramil 810-10 Tanjung Anom. Selamat datang Pak Kustono di SMK 1 Tanjung Anom. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang berbagai hal, tentang masalah wawasan kebangsaan, karena saat ini sekarang sedang ada hal-hal yang sedang ada di masyarakat, terutama di anak muda itu ada semacam kegalauan tentang mungkin perlu diinpus, diberikan semacam masukan, mungkin semacam wawasan yang lebih penting tentang kebangsaan, terutama di sekolah kita, sekolah SMK 1 Tanjung Anom ini. Kami agar sobat semesta kami mengenal jenengan, mungkin jenengan bisa memperkenalkan diri jenengan pada teman-teman semesta ini. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Tanjung Anom. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Tanjung Anom, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan, hadirin sekalian yang saat ini hadir bersama-sama kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih saya Bapak Kepala SMK 1 Tanjung Anom memberikan kesempatan kepada saya dan Ramil 0810-10 Tanjung Anom. Nama saya Kapten Infanteri Kustono. Saya berdinas di Koramil Tanjung Anom, Kodim 0810 Nganjuk. Saya sudah berkeluarga, anak 3, saat ini berdomisili di Nganjuk. Kemudian pengalaman sebagai militer tidak beda jauh dengan militer-militer yang lain, tugas operasi, tugas di perbatasan dan lain-lain. Saya pernah melaksanakan tugas di berbagai tempat daerah konflik yang ada di Nusantara ini, salah satunya Papua. Setelah saya lulus letnan, saya ditugaskan sebagai Danramil di daerah rawan Papua, tepatnya di Papua Barat, daerah Teluk Bintuni, Teluk Wondama, kemudian sekarang jadi kabupaten baru namanya Tamro. Di sana suka duka di daerah perbatasan, ya seperti itu. Kebetulan Koramil saya ini berjarak kurang lebih kalau di peta itu hampir 178 km. Salah satunya transportasinya satu-satunya menggunakan kapal laut. Adanya 3 minggu sekali. Jadi unik ya. Perjalanannya pasti tengah malam karena siang kita terpapar sinar matahari, dipantulkan oleh air laut, itu kalau kena muka itu terbakar. Dan muka saya ini udah beberapa kali ngelentek, terkelupas. Kalau ada kapal, kalau tidak ada kapal
kita biasa dibantu oleh warga menggunakan Johnson atau Speed ke daerah Tran, namanya SP di sana. SP itu Sentral Pemukiman Tran. Tran 11, ada Tran 9 dan seterusnya. Kalau charter itu bisa sampai 5-7 juta charter speednya itu. Karena masyarakat baik komunikasi dengan kami, komsos kita baik, biasanya diantar secara cuma-cuma kalau kita ada tugas ke kota. Kalau tingkat kesulitannya karena memang tidak ada transportasi lagi selain kapal laut. Kalau ombaknya besar ini Bapak kepala sekolah. Kalau ombaknya besar, kadang-kadang kita ini kesulitan bahan makan. Pernah suatu saat itu ya karena ombaknya besar, kapal tidak bisa masuk, berlabuh di tengah. Kemudian tingkat kesulitannya karena ombak besar tadi ya agak susah untuk melangsir atau mengambil sembako punya warga itu. Sebagian ada yang dijeburkan ke laut, terus dibawa berenang oleh anak-anak muda yang betulan fisiknya yang mampu, itu dibawa pakai berenang. Itu kira-kira gambaran kegiatannya di waktu saya jadi Danramil di daerah Rawan. Kemudian tidak lama lagi saya ditugaskan membawa pasukan batalion, pindah tugas lagi di daerah Pegunungan Bintang. Masih di Papua ya? Masih di Papua. Kalau tadi ikut Papua Barat, sekarang ikut Papuanya. Di Pegunungan Bintang itu kalau kodimnya waktu itu ikut kodim Puncak Jaya, Jaya Wijaya. Di sana perbatasan dengan Merauke, Tanah Merah yang sekarang ada kabupaten baru namanya Kabupaten Tanah Merah. Tepatnya saya di Kecamatan Iwur. Satu-satunya transportasi menggunakan heli atau pesawat. Adanya seminggu sekali, 2 minggu sekali pesawat komersial. Kalau kami didorong oleh kegiatan pada saat lajuran logistik itu 1 bulan sekali kalau cuaca bagus. Kalau cuacanya tidak memungkinkan, ya tergantung sikon. Kadang memang 1 bulan 2 bulan itu mengalami telat itu sudah biasa. Makanya harus baik-baik kita dengan warga di sana. Komunikasi kita jaga intens. Begitu ada telat logistik kita, warga itu alhamdulillah dengan sendirinya itu bisa membantu kita. Bahkan cukup hanya keranjang kosong saja diletakkan di pos kita, pos TNI yang ngepos di sana, diletakkan itu 2 ranjang. Nanti mama-mama, bapak-bapak yang berangkat ke hutan, pulang dari hutan, dia sumbangsih atau memberikan hasil hutan tadi itu ke ranjang itu. Bapak, ini ada sekedar rezeki, maukah Bapak betatas, gembili, kemudian kasbi dan seterusnya. Nah, tiap harinya seperti itu. Kadang-kadang memang 1-2 anggota yang bercocok tanam di sekitarnya yang sudah mulai bisa dipanen. Suka duganya seperti itu gambarannya. Jadi mudah-mudahan sekarang kayaknya sudah berubah. Pembangunan banyak terkonsentrasi ke sana. Kita berharap masyarakat di teman-teman saudara kita yang pernah ada di sana, yang ada di sana saat ini, ya bisa menikmati pembangunan dengan baik. Kira-kira itu. Bagus, luar biasa ya Bagus ya. Berarti dulu emang hubungan antara masyarakat dengan TNI luar biasa ya, dekat mereka ya. Alhamdulillah. Saya ada namanya Jumat Bersih. Jumat Bersih itu seluruh warga Kecamatan Iwur itu kita waro-waro untuk membersihkan lingkungan, mulai dari selokan, lapangan sepak bola, sekolahan, gereja, tempat-tempat pasar itu dengan sendirinya. Awalnya susah sekali, karena kita coba seperti itu. Kemudian Ondo Api, kepala suku itu bilang, baru Bapak tentara datang ke sini membantu kami yang ada di sini. Baru masyarakat kok susah diajak membersihkan lingkungannya. Akhirnya dengan sendiri tergerak
masyarakat itu bersama-sama kita membersihkan lingkungannya. Iya. Setiap Jumat bersih. Iya. Berapa tahun tuh Pak selama di Papua, di Tugas Papua? Saya pindah-pindah tempat. Kalau total semuanya hampir 3,5 tahun. Ya. Tugas ya. Ya nanti sobat spekta nanti akan melihat mungkin foto-foto kenang-kenangannya Pak Dan Ramil ya di sana ya. Iya. Nanti kita kalau ada akan nanti tampilkan nanti Pak Dan Ramil ya foto-fotonya nanti. Terus begini Pak, sekarang kan kayaknya Papua udah mulai agak hangat lagi Pak ini Pak. Padahal saya lihat pembangunan Pak Jokowi ini luar biasa ke sana ya. Tapi kan sekarang kan ada istilah-istilah yang mulai ramai Pak ya, seperti KKB dan sebagainya. Malah ada bandara kritis yang katanya di sabotase dan sebagainya, sehingga banyak hal-hal yang ini menurut pengamatan jenengan selaku mungkin yang pernah mantan di sana bertugas di Papua, kira-kira apa Pak mungkin akar permasalahan yang paling krusial yang ada di sana itu Pak, kira-kira mungkin kalau boleh kami tahu Pak. Kalau saya melihat kebetulan saya pernah ada di sana, baik jadi Danramil daerah rawan maupun tugas di perbatasan antara Indonesia RI dengan PNJ. Beberapa kali saya juga ketemu dengan saudara-saudara kita yang ada di PNJ. Komunikasi di apa namanya, ada penerjemahnya gitu. Sudut pandang kita yang berbeda. Oh gitu. Ya, sama dengan kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Sebetulnya kalau orang PNJ sendiri banyak yang datang ke kita itu untuk belanja dan nyaman hidup di kita, bagus, dibandingkan dengan saat itu yang saya pernah komunikasi. Hanya cara berpikir dan cara pandang saja beberapa orang saja yang salah mikir lah, atau terpengaruh oleh isu-isu yang tidak betul. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin semakin kondusif Pak ya. Karena tahu juga Papua adalah bagian daripada keluarga besar kita KRI ini Pak ya. Jangan sampai tiba-tiba ya harus terlepas seperti hanya timur-timur dulu gitu ya. Begini Pak Kus, perlu saya sampaikan ke jenengan bahwa Smekta ini itu amat sangat dekat dengan Koramil 80810 Tanjung Anom ya. Ketika kami pertama kali di sekolah ini tahun 2013 ya, bahkan 2011 saya lalat ya, 2011. Itu teman-teman yang dari Koramil itu yang mendidik, menguatkan, menyiapkan, membimbing, mengarahkan siswa kami ya, sehingga kami dengan Koramil ini bukan udah saya saudara. Bahkan saya memiliki seorang teman anggota dari Koramil, Pak Sunardi, yang sering ke sini. Dan bagi beliau sekolah ini merupakan udah kantor kedua selain Koramil Pak ya. Sehingga jenengan memang saya undang di sini Pak Dan Ramil karena jujur kita mengadakan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dan harus daring sifatnya. Jenengan saya mohon nanti untuk menyampaikan tentang masalah wawasan kebangsaan bagi siswa kami, calon siswa kelas 10 sekarang, angkatan tahun 2021, tahun 2022. Sekarang Pak Kus, menurut jenengan Pak Kus, kira-kira apa masalah-masalah yang bisa jenengan lihat mungkin ya di antara anak-anak siswa sekarang remaja tentang masalah kebangsaan Pak Kus? Mungkin jenengan bisa berikan semacam mungkin arahan mungkin atau mungkin pembinaan atau bimbingan mungkin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan mulai tahun 2011 kita ini terjalin hubungan komunikasi antara Smekta atau SMA Tanjung Anom dengan Koramil itu erat sekali, bahkan ada hubungan emosional karena terbentuk anak-anak mentalnya ini salah satunya diwarnai oleh beberapa anggota Koramil. Tadi menyebutkan Sersan Kepala Sunardi. Itu all out betul kita lihat dan memang mempunyai mental untuk membimbing generasi penerusnya itu intens dia. Mulai dari aktif di pramuka, aktif di sekolahan, aktif di kegiatan-kegiatan yang lain kan kaitannya dengan generasi penerus. Kaitannya dengan wawasan kebangsaan.
wawasan kebangsaan ini cara pandang kita terhadap bangsa ini, bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk, bangsa yang luas, yang terdiri dari hampir mungkin sekian ribu pulau, kemudian beberapa suku bangsa, bahasa, agama yang saat ini solid. Kita bisa duduk bersama, melaksanakan aktivitas keagamaan bersama dan seterusnya. Ini kita bina, kita bimbing bagaimana kita generasi penerus ke depan ini mempunyai jiwa yang loyal, yang setia, yang cinta terhadap tanah airnya. Cara pandang itulah yang perlu kita pupuk kepada generasi berikutnya, yang kelak generasi ini mungkin 10 tahun berapa tahun kemudian akan menggantikan kami ini. Untuk itu ya kita doktrin, kita bina, kita awasi kegiatannya. Yang kita sayangkan memang ada beberapa mental anak muda yang sekarang yang kalau saya lihat itu seneng duduk ngopi main wifi, jadi nggak begitu aktif lah ya. Saya kalau Bu Yoni itu bilang begini, ini zamannya dulu saya waktu kecil tuh kakek nenek saya yang seneng, kakek-kakek saya yang seneng ke warung gitu. Ngobrol tentang bagaimana besok bercocok tanam, ada hama apa di sawahnya, kegiatannya apa yang perlu diperbaiki, sarana prasarana irigasi sawah. Tapi sekarang kebalik, anak mudanya yang di warung, kakek nenek bapak-bapaknya ngopinya di rumah. Kadang-kadang saya guyon seperti itu. Nah, ini yang perlu ada pengawasan dari kita, bahwa generasi muda ini ya harus mempunyai mental yang siap untuk memimpin, siap untuk jadi pemegang tongkat estafet berikutnya. Kami berharap melalui wawasan kebangsaan ini generasi muda, adik-adik kita, anak-anak sekolah yang saat ini duduk di bangku sekolah siap menyongsong perubahan zaman dan siap menjadi generasi berikutnya. Untuk itu ya kita bina dengan baik, kita arahkan, kita didik, kita awasi juga. Kalau salah ya kita betulkan, kita luruskan. Bagaimanapun juga dia yang akan menggantikan kita. Begitu. Tapi gini bagus, sekarang kan sedang pandemi ya, sehingga akibatnya kan sebuah kegiatan kan hampir apalagi PPKM ini ya. So kita harus di off-kan lah ya, stay at home, tinggal di rumah ya kan ya. Jadi mereka tidak bisa keluar dan sebagainya. Sehingga adapun sekarang mungkin napaannya baik-baik saja, mungkin ya, tidak ada tawuran dan sebagainya. Mungkin ini tanda petik mungkin semu mungkin ya. Karena begitu mereka keluar ya, begitu mereka nanti ketemu acara-acara macam-macam entah dan sebagainya, pasti ada namanya apa? Percikan-percikan mungkin ya, dengan antara anak muda Pak ya. Sehingga Pak Kus sekarang selaku mungkin dan Ramil ya, kira-kira apa kiat-kiatnya sehingga mereka itu bisa semakin sadar bahwa mereka itu adalah calon pemimpin ke depan gitu ya, bahwa masa depan negara ini, masa depan republik ini ada di tangan mereka itu Pak. Sehingga jangan sampai terlena dengan ego mereka mungkin ya, apalagi sampai terjun pada narkoba ya, atau mungkin hal-hal yang lain-lain mungkin. Gue bagus dengan selaku TNI. Terima kasih. Kiat-kiatnya saat ini kebetulan pandemi, kita stay at home tadi. Ya. Kemudian aktivitas belajar mengajar saat ini melalui daring. Adik-adik kita juga kita awasi. Kita mulai Bapak Ibu guru, kami anggota kewilayahan setiap saat melaksanakan patroli, khususnya malam hari di atas jam 8 malam. Kami ini forum pimpinan Kecamatan Tanjung Anom bersama-sama anggota Babin Kantipmas, Babinsa, Satpol PP, ini kita bagi tugas. Biasanya 3 penjuru, Forpimjam di bawah kendalinya Pak Dan Ramil mengarah ke titik atau sasaran tertentu, Bapak Kapolsek pun juga demikian, Pak Camat pun juga demikian. Maksud dan tujuannya menghimbau, mengingatkan kepada adik-adik anak-anak kita bahwa situasi
pandemik ini tidak digunakan untuk nongkrong sampai Gitu tengah ya? malam. Oh gitu ya. Iya. Masih ada Pak yang selama sampai ini mungkin masih ada. Beberapa aturannya? tempat masih ada, walaupun sudah kita ingatkan, bahkan Bapak Kapolsek mengingatkan kalau masih seperti ini nanti kami panggil. Iya, iya. Pak Camat pun juga menyampaikan, saya sebagai Ketua Satgas Covid Kecamatan, Iya. kalau ada beberapa tempat kafe yang buka sampai tengah malam dan banyak anak-anak muda yang masih berkerumun, saya ingatkan sekali dua kali saya panggil nanti. Kemudian terjadi sampai penutupan. Bahwa kita tidak henti-hentinya. Setiap saat kita himbau, kita ingatkan, bahkan kita ingatkan dengan keras segera tutup. Karena situasi pandemik, kalau nanti berlarut-larut malah adik-adik anak-anak kita justru liar di luar, justru mencari kegiatan di luar. Padahal berharap itu kan bisa melaksanakan belajar secara daring, baik lewat internet maupun komunikasi dengan rekannya kaitannya dengan pelajaran sekolah. Ya gitu. Ya. Memang Pak, saya lihat Pak Kus ya, kalau saya naik motor mungkin atau mobil mungkin ya, di jalan itu masih banyak sekali teman-teman mungkin masyarakat Tanjung Anom ini yang masih belum pakai masker gitu ya, masih biasa gitu ya. Memang kita berharap kita emang sepatnya normal seperti dulu Pak ya, tapi bahwa Indonesia sekarang masih kondisi darurat, masih banyak pandemi itu masih emang ada gitu ya. Untuk di Nganjuk mungkin tidak separah kota lain Pak ya, dan mudah-mudahan kita tetap aman dan nyaman. Ini kira-kira apakah tidak ada semacam dari tindakan dari mungkin Koramil, Satgas Covid ya, dan Polsek mungkin atau kecamatan mungkin untuk semacam semacam penegakan ya Pak, untuk jadi jangan sampai ada pembiaran di masyarakat seperti itu mungkin. Ya, kami Forbincam setiap saat evaluasi. Ya. 2 minggu sekali kita evaluasi, kita rapatkan barisan, Babin Kantipmas, Babinsa kita undang, Satpol PP kita undang, kita minta masukan. Penemuan atau keadaan real di lapangan. Masukan itu yang akan kita jadikan bahan acuan untuk melaksanakan aktivitas berikutnya. Saya di awal pandemi dulu mendapat bantuan 1.400 masker. Itu kita bagikan setiap saat intens. Bahkan pada saat kami melaksanakan patroli, baik malam, sore, atau pagi, lihat sikon, itu kami bawa 2 kresek, mungkin bisa 100 sampai 300 kita bawa, kita bagi-bagikan. Hanya memang kita beberapa pernah menemukan ada anak muda khususnya itu tidak pernah pakai masker. Tapi begitu kami tanya, kenapa tidak pakai masker? Apakah tidak pernah mendapat bagian masker? Menjawabnya, saya sudah pernah dapat, bahkan menyebutkan agak banyak, 8 sampai masker. Nah kalau saya keluar nanti kalau ada rahasia supaya dapat masker Pak, akhirnya saya push up. Akhirnya saya ingatkan, nggak boleh, tetap dipakai. Ini kita ingatkan dengan agak tegas. Ya, memang. Lain kali kalau sudah dapat bagian masker tidak dipakai, ya akan kami tindak. Karena perasaan kami tidak intinya membagikan. Gitu ya. Sekarang ini kami ada bantuan lagi dari Satgas Covid, itu kurang lebih 600 masker. Sebagian sudah kita bagikan, kemudian kalau patroli kita bawa. Bahwa kami komitmen tidak henti-hentinya mengingatkan setiap saat kepada pengguna jalan atau masyarakat, siapa saja yang kita temukan tidak menggunakan masker akan kami ingatkan, kami tegur. Kalau kami saat itu membawa masker, pasti akan kami kasih. Ya, memang ini Pak Kus, akhirnya biarpun Satgas Covid, Koramil, Polsek, kecamatan itu berusaha berupaya Pak Kus ya. Kalau emang dari pihak keluarga, orang tua, ayah, ibu mungkin kurang dapat pada anak-anaknya mungkin ya repot ya. Sehingga Bapak, jadi saudara sekalian, Sobat Vekta, sekali lagi bahwa pakai masker itu memang penting kalau itu. Ya. Pakai masker tuh harga mati katanya. Tidak pakai masker akan mati gitu ya. Jadinya sehingga kita harus sama-sama lah ya, saling menjaga diri kita. Sekali bukan buat siapa, tapi buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, itu yang paling penting Pak Gus.
Bagus begini bagus. Kami SMK ini juga ada hubungan dekat dengan Bengrah, bagus tadi saya bilang ya, dengan Benglab ya, tentang masalah-masalah untuk PKL sama PKL. Jadi siswa kami itu yang TKR itu kami bawa ke Bengrah Surabaya, Benglab Kediri ya, Madiun juga betul. Jadi bahkan juga di Malang ya, pakai truk khusus, truk besar tuh punya TNI ya. Dibawa bareng-bareng, digembleng sana selama 3 bulan, bagus. Ya, bangun pagi, kemudian sholat subuh bareng-bareng berjamaah, terus ngaji, terus senam, dan terusnya sampai sore hari begitu loh kegiatannya, luar biasa. Dan mereka emang banyak semacam mimpi anak kami itu inginnya jadi anggota TNI. Nah sekarang Pak Kus selaku anggota yang sudah pengalaman ya, baik di daerah maupun sampai keluar daerah ke Papua sana, itu kira-kira mungkin jenengan bisa menyampaikan kepada siswa kami nanti ya, tentang kira-kira apa yang harus disiapkan seorang siswa, seorang anak SMK atau SMA mungkin untuk agar bisa menggapai mimpinya sebagai anggota TNI, bagus. Oke, kira. Terima kasih. Tadi sudah Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kerjasama dengan TNI, Benglab dan seterusnya. Kemudian di daerah sana juga mulai diperkenalkan kehidupan militer. Ya, betul. Mulai bangun pagi, sholat subuh berjamaah, kemudian teruskan ngaji, biasanya akhir oleh berdoa, baru aktivitas. Ya. Dan sepanjang waktu itu tertata jadwalnya itu. Betul. Itu ciri khas kita, ciri khas militer. Dan itu mereka senang Pak, senang, bangga gitu ya. Maka pengen baik lagi kita. Terima kasih. Kalau ingin jadi anggota militer, ada beberapa syarat, salah satunya sehat. Sehat ya. Salah satunya sehat ya. Untuk itu sedini mungkin sudah dijaga dirinya, sudah disiapkan. Paling tidak mulai dari kesehatannya, belajar fisik mulai dilatih. Nggak boleh pakai tindik ya kali? Ya itu tidak boleh. Tidak boleh bertato, tidak boleh tindik. Mohon maaf, min juga tidak boleh. Oh gitu ya. Tinggi badan itu. Tinggi badan berapa Gus? 165. 165. Iya. Tinggi sama berat harus ideal. Ideal gitu. Tapi jangan salah, pada saat pendaftaran itu kan ada kompetisi. Iya. Ya, ada kompetisi, ada syarat-syarat yang harus dicapai. Gitu. Dalam kompetisi itu ya semua ingin lulus, makanya untuk itu jauh sebelumnya disiapkan fisik, mental, kemudian berlatih, jaga kesehatannya sedini mungkin disiapkan. Ya. Karena ada kesehatan luar maupun kesehatan dalam. Iya. Terus intelektualnya, kemampuan intelektual mungkin. Pelajaran intelektualnya. Intelektual iya, karena ada psikologi, ada mental ideologi, ada psikologi, ada pengetahuan umum. Gitu ya. Ada ujian tertulis. Ya. Dari psikologi itu nampaknya akan tampak orang itu. Secara psikis itu, secara ideologi, secara psikologi itu memenuhi syarat apa tidak. Karena banyak yang perlu dites, mulai dari kesehatan awal, kemudian jasmani, kesehatan dalam, psikologi, mental ideologi, kemudian interview atau wawancara. Caranya. Interview atau wawancara, banyak lagi. Di antaranya itu. Itu harus disiapkan. Karena seleksinya itu memang selektif sekali. Luar biasa. Karena kenapa demikian? Ya nanti akan menjadi aparat memegang senjata. Itu harus betul-betul selektif. Akhir apa? Sehat lahir batin Pak ya. Iya. Dan harus siap ditempatkan di mana. Saja. Itu Pak ya. Kayak saya ceritakan di awal tadi. Tadi ada seorang kita pernah ada di daerah konflik, di Papua, di daerah rawan, daerah pedalaman yang saat itu tidak ada ya transportasi, hanya itu saja. Sepeda tidak ada,
listrik tidak ada, Iya. apa namanya, bahkan pendatang pun tidak ada, asli orang sana semua. Kalau boleh satu Pak Kus itu gimana Pak Kus jenjang itu berapa kali seleksi tuh untuk seorang calon ya untuk ikut ujian itu berapa kali misalnya Pak? Kalau nggak salah 7 item. 7 item ya? Iya, 7 7 item. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi. Oh gitu ya, gitu ya. Itu dari mulai penjaringan tingkat kabupaten mungkin? Tingkat korem, Korem, kemudian terus sampai ya. kodam, terus pusat. Pusatnya luar biasa ya. biasa ya. Memang ya sampai sekarang yang namanya menjadi anggota TNI atau mungkin anggota Polri itu masih menjadi mimpi besar anak kami terutama ya. Kebanggaan. Pagi bisa pakai seragam, iya. Badannya bagus, kemudian seragamnya bagus juga keren sehingga itu jadi kebanggaan luar biasa bagusnya. Yang tidak dipunyai oleh teman-teman mungkin di luar TNI, ya. Kita pernah ada di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, daerah konflik, daerah pedalaman. Itu kan jarang orang bisa sampai ke sana kalau nggak memang tugas. Gitu. Kita bertemu dengan orang-orang yang suku-suku yang terasing, bahkan yang masih pakai ketika tidak komunikasinya pun masih belum seperti kita bahasanya gitu. Saya pernah lihat Pak Kus, saya tunjukkan foto-foto jenengan saat di Papua luar biasa ya, emang luar biasa ya. Dan itu emang ya kalau bagi saya mungkin orang sipil mungkin nggak terbayangkan Pak Kus ya, luar biasa emang harus. Dan seorang NI atau anggota ketika dia dikasih tugas untuk berangkat tidak ada kata menolak Pak Kus ya, harus berangkat itu ya. Harus berangkat, harus siap ditempatkan di mana saja, harus siap melaksanakan tugas apa saja. Gitu kalau itu memang tugas negara. Tanpa kecuali ya? Tanpa kecuali, tidak ada tawar menawar. Nggak ada ya? Iya, memang doktrinnya seperti itu. Biarpun istri kita mau melahirkan nggak boleh ya? Ya, salah satunya saya dulu berangkat ke Papua juga sama. Jadi begitu berangkat pulang 1 minggu, istri itu merasa harus diperiksakan kandungannya. Ternyata ada janin 1 bulan. Oh gitu. Pulang-pulang sudah 3 tahun 8 bulan udah PAUD anak saya itu. Oh gitu. Iya. Ya itu terus di sana saya pernah dimertamui orang suku Koroi. Suku Koroi itu suku yang masih kanibal yang ada di Papua. Wih. Ya. Sampai sekarang masih ada ya? Ya, kalau kita lihat di Google itu suku Koroi itu ada muncul itu. Suku yang masih kanibal. Itu letaknya di distrik Ko. Kalau nggak salah sekarang ikut Tanah Merah perbatasan dengan kami waktu itu. Ada distrik Iwur dengan distrik Tanah Merah. Ada distrik lagi di pedalaman namanya distrik Ko. Itu kampung sekali. Itu jaraknya dari kota kecamatan berapa jauh sekali? Kalau jarak dari tempat saya pos saja itu jalan kaki 1 minggu. Ya ada begini. Jalan kaki 1 minggu 5 orang dengan penerjemah datang ke tempat saya itu hanya melihat bangunannya pos. Iya, hanya melihat bangunannya pos. Ya bangunannya semi permanen karena pakai kayu-kayu besar yang hanya diberdirikan saja. Jadi kayu utuh itu berdiri karena memang daerah konflik. Jadi sambil menjaga keamanan kita, barangkali ada yang situasi yang terjelek. Dia datang itu dapat cerita ke cerita hanya ingin melihat bangunan itu saja. Jalan sekian hari. Saya tanya itu 1 hari perjalanan ke kampung untuk menemui penerjemah itu. Dari penerjemah itu diajak jalan kaki 4 hari, jadi 5 hari. Luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan saya kasih makanan waktu itu, saya bikinkan teh. Waktu itu saya dapat kayak jenis kuku bima gitu. Super mie saya bikinkan, tidak mau, menolak. Tidak mau. Dengan alasan saya tidak pernah minum begini, saya takut. Oh gitu ya, luar biasa ya. Iya. Sangat menjaga ya. Tapi kami bantu servis betul. Artinya kita cek kesehatannya, kita kasih keperluannya. Yang diinginkan saat itu garam sama micin. Micin gitu. Iya, garam khususnya. Jadi itu di pegunungan atau daerahnya? Iya, di Puncak Jaya. Iya, saya tugasnya kodimnya ikut Puncak Jaya. Iya. Waktu itu masih banyak Pak warganya masih banyak ini ya, Pak. Populasinya.
Kok itu? Saya kurang tahu persis karena datang ke saya itu pakai kuteka, bahkan Kuteka masih Iya, masih masih pakai kuteka. Itu tahun 2010 ya? 2006. 2006 ya berarti Saya ya. 2006. Ya sekarang mungkin sudah ini bagus ya. Ya, saya mudah-mudahan Sudah tersentuh oleh. saya berharap dan saya ikutin monitor sekarang udah pesat pembangunan di sana. Alhamdulillah. Terima kasih Gitu ya, gitu. kepada ya pemerintah, semua pihak. Iya. Saudara-saudara kita yang ada di sana itu memang butuh perhatian. Iya gitu ya. Gitu. Saya selama ada di sana itu saya kasih pakaian, saya kasih apa yang diinginkan oleh dia, Gitu ya. saya bertanya apa yang bisa saya bantu yang diinginkan oleh saudara-saudara kita. Saya bilang kepada penerjemahnya seperti itu. Mungkin pulang nanti minta bantu Pak Supermi saya kasih 2 dus. Kemudian saya kasih garam itu 1 gros, Bagus, ya, micin 1 gros. Iya. Tapi saya pesan penggunaannya tidak usah banyak, yang penting terasa asin. Ya gitu ya. Luar biasa ya. Ya, Garam itu di yang sana. diinginkan. Jadi garam di sana suatu hal yang mahalnya istimewa ya. Di sini garam kadang-kadang Karena transportasinya ya harus kayak udara ya tadi. udara bagus. Asik bagus ya. Nanti saya mintakan apa jenengan foto-fotonya Bos. Saya share lewat YouTube ini bagus. Biar Bapak tahu Nanti mereka ya. saya lihat dulu Iya nanti di ya. laptop. Iya. Terus gini bagus. Jenengan kan itu saat di Papua juga bawa keluarga bagus ya. Keluarga ya. Karena waktu itu istri saya hamil, Iya. terus di daerah konflik, di daerah rawan, jadi saya bujang. Makanya saya betah di pedalaman. Oh gitu ya. Ini bagus. Jenengan kan punya keluarga ya. Dan saya kemarin pernah sempat ketemu dengan keluarga jenengan, ya, dengan ibu dan anaknya luar biasa. Saya lihat semangat itu ya, semangat dan keren-keren lah. Ya. Cocok jadi anaknya seorang komandan. Apa arti sebuah keluarga bagi Fakus? Ya kami ini menempuh pendidikan, sekolah, dapat pangkat, dapat apa yang kita inginkan itu karena berharap ada generasi berikutnya yang menggantikan saya. Oh gitu ya. Jadi keluarga itu saya nomor satukan. Iya. Kelak anak saya, keturunan saya paling tidak berguna bagi bangsa dan negara. Makanya kami didik dengan baik, kami arahkan dengan betul. Iya. Kebetulan anak saya yang laki-laki ini seneng ngaji. Yang Ya, luar bahkan biasa. di sekolahnya itu jadi ngaji sama muruk ngaji ngajar ngaji di sekolahnya. Jadi Ya. ustadz kecil Ya. ya. Kemudian dia juga senang berolahraga, olahraganya inkai. Iya ya. Ya. Luar biasa. Dan tidak lama ini sudah sabuk hitam. Wah, Saat ini usia bro. SMP kelas 3 baru naik. Di mana Pak? Ya. SMP 2. SMP 2 Nganjuk. Oh iya. Dulu juga tidak bisa karena zona. Iya. Kebetulan ada sertifikat prestasi. Dia pinginnya SMP 2. Ya. Walaupun SMP 1 masuk tapi pinginnya gitu karena ada temennya yang Iya, sama-sama iya. inkai. Iya. Jadi akhirnya karena kalah di zona, saya menyampaikan ke gurunya apakah bisa melalui prestasi. Iya. Kemudian sertifikat prestasi itu kami sodorkan, langsung bisa masuk lewat prestasi. Iya. Luar biasa bagus ya. Alhamdulillah. Mereka itu apa ya, investasi kita masa Ya, depan bagus ya. Yang putra dan putri bagus ya. Jadi gitu bagus. Jadi kan saya lihat masih muda bagus ya, masih panjang ya. Masih panjang ya, masih Amin. panjang. Kalau boleh saya tahu, bagus masih berapa lama lagi dinas di? Saya 10 tahun lagi. Nah, berarti ini bagus. Jadi kan masih panjang sekali. Masih 10 tahun masih bisa berbuat Masih banyak. bisa berkarya. Berkarya. Sumbangsi. Kira-kira mungkin pertama saya ingin harapan jenengan pribadi, keluarga mungkin ke depan seperti apa? Saya berharap kalau saya sering menyampaikan ke forum-forum, kalau saya dikasih kesempatan seperti saya ke pesantren, ke sekolah, ke teman-teman mahasiswa itu, saya selalu menitipkan pesan bahwa saya 10 tahun lagi akan pensiun. Oh gitu ya. Tongkat estafet generasi berikutnya yang memimpin bangsa ini adalah saat generasi sekarang itu. Pak, saya pasti semuanya akan pensiun, dengan sendirinya kita harus legowo akan digantikan oleh generasi berikutnya. Ya. Kami berharap generasi berikutnya ini generasi yang betul-betul mumpuni, tangguh, siap untuk
apa ya, menyesuaikan dengan situasi zaman. Keadaan. Ya, situasi yang luar biasa. zaman. Bagus, ya. Saya luar pun biasa. berkali-kali menyampaikan ke lingkungan, ke anak saya, ke depan zaman keadaan ya harus bisa dijawab, bisa diikutin oleh generasi berikutnya. Kami 10 tahun lagi akan jadi penonton. Kalau generasi berikutnya bagus, pasti senang melihatnya itu. Legowo. Betul, legowo dan kami senang. Tapi kalau semakin ini ya sedih kita nanti. Tapi gini bagus, saya bagus ya. Sekarang kan tantangan luar biasa ya. Beda dengan kita dulu bagus. Sekarang ya, namanya medsos, namanya IT kan luar biasa bagus ya. Emang sekarang namanya konten-konten yang dulu mungkin serba nggak boleh ya, karena di lewat kita hanya punya TVRI dan sebagainya. Sekarang kan udah sangat terbuka sekali ya. Sehingga emang tantangan yang dihadapi oleh para anak muda sekarang emang luar biasa. Kalau kurang-kurangnya kita siapkan mentalnya, mereka akan gampang terprovokasi dan terpengaruh oleh keadaan ya. Jadi saya juga ini bagus untuk anak-anak kami ini yang siswa baru SMK Tanjung Anom ya, SMK di 1 Tanjung Anom tahun 2021-2022 ini, mungkin bagus ada semacam pesan-pesan mungkin pada mereka mungkin yang harus disiapkan mungkin sehingga mereka bisa siap dan sanggup ya, tangguh ke depannya dan bisa menjadi pribadi yang ulung dan unggul ya, yang bisa manfaat buat dirinya, keluarganya, juga bangsanya gitu bagus. Semoga bagus. Ya, terima kasih. Kiat-kiat yang saya pesankan, saya sampaikan kepada adik-adik kita yang saat ini lagi menempuh proses belajar mengajar di sekolah Smekta SMK 1 Tanjung Anom khususnya. Tidak ada pangkat jabatan, sesuatu yang didapat itu tidak dengan perjuangan. Sesuatu yang didapat dengan jerih payah, capek, susah payah. Yang pertama membanggakan. Yang kedua, orang hebat, orang sukses itu berawal dari orang yang pernah mengalami susah dukanya hidup ini. Baik mulai dari proses belajar mengajar, bekerja, berusaha. Pimpinan-pimpinan kita semua saya pelajari, semua dapat keberhasilan itu tidak dengan senang-senang, tidak dengan gratis, tidak turun dengan sendirinya. Semuanya didapat dengan perjuangan susah payah. Saya kalau menyampaikan di depan anggota saya, walaupun anggota saya ini sudah mungkin ya semuanya saya amati sudah pernah mengalami tugas operasi. Artinya tidak ujuk-ujuk lahir langsung ada di Koramil. Tadi yang ikut saya tadi yang dari Kopassus, Pak Jenal Pak Jenal tadi yang dari Kopassus tadi itu juga melalui jerih payah. Artinya ya dia pernah ada di Flores, di Papua, di Aceh, di Ambon, tugas meninggalkan keluarganya. Bagi orang yang tidak tahu enak ya sekarang di Koramil. Nyaman, tenang gitu ya. Tapi dulunya kami ini ya pernah ngalami di pasukan, ya rasanya bagaimana di daerah konflik, di daerah rawan, meninggalkan keluarga setahun 2 tahun, tugas operasi dan seterusnya. Saya berharap generasi muda, generasi penerus kita berkaca kepada pemimpin-pemimpin kita. Semuanya mengalami kehidupan yang pernah susah jerih payahnya hidup dan proses belajar mengajar untuk menjadi sukses, menjadi seorang pemimpin itu. Itu kira-kira. Ya betul, ada pepatah bahwa pelaut tangguh itu dihasilkan oleh samudera yang berombak, yang kuat, yang hebat ya. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini tidak mudah, emang perlu perjuangan ya. Yang penting sehingga dengan usaha tadi, dengan niat yang kuat, dengan ikhtiar yang hebat, dengan doa yang khusyuk, kita akan mencoba buat meraih apa yang kita harapkan, cita-cita. Tapi sekali terakhir harus ini Pak Bagus, tawakaltu ilallah. Itu penting ya. Karena kadang-kadang yang baik bagi kita betul baik bagi Allah atau sebaliknya ya. Itu mungkin bagus ya. Bagus ini lupa saya tadi. Terima kasih. Tehnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sobat-sobat sekalian, sudah panjang kita berbincang-bincang dengan Pak Kus tentang bagaimana pengalaman beliau selama di Papua dan sebagainya. Saya nanti mohon izin Pak Kus ya, kalau boleh saya nanti akan minta foto-foto jenengan saya pampangkan ya di YouTube ya. Tentunya nanti akan saya edit Pak Kus. Jadi yang agak sedikit yang agak poro-poro mungkin ya, yang kotekan dan sebagainya mungkin ya kami blur ya Pak Kus ya. Tapi saya ingin menyampaikan pada sobat sekalian juga pada siswa kami bahwa betapa besarnya NKRI ini, Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke ya. Dan semuanya adalah memerlukan tanggung jawab jenengan semua selaku generasi penerus di negeri ini. Itu mungkin kali Pak Kus, terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya. Mudah nanti kita akan bincang lagi mungkin dengan tema yang lebih bagus lagi, news lagi. Dan saya harapkan Pak Kus selaku sebagai dan Ramil di Tanjung Anom ini semakin moncer karirnya, semakin semangat, penting semangat ya, karena memang kami butuh para pemimpin yang semangat Pak Kus. Ya. Dan jenengan saya lihat masih bersinar-sinar ke depannya insya Allah. Dan juga pada adik sekalian, jangan lupa pesannya Bung Karno, bermimpilah kalian setinggi langit, andai-pun kau jatuh di antara bintang-bintang. Dan mimpi itu gratis, tidak bayar. Mimpi aja, mimpi nanti akan membimbing kita menjadi berjaya ke depan, masa depan kita ke depannya. Demikian sobat spektator sekalian, bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bapak Kustono, Bapak Kapten Infanteri Kustono selaku Komandan Koramil 08010 ya, 08010 Tanjung Anom. Terima kasih Pak Kus sekali lagi atas bincang-bincangnya, luar biasa sekali dengannya. Semoga memberikan manfaat, memberikan inspirasi buat adik kita, khususnya siswa Smekta. Kemudian pesan kami juga pada Bapak Ibu sekalian, pada siswa-siswa sekalian, tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan tambah 2 lagi M, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas yang dibutuhkan. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.